kasih kami ucapkan kepada Bapak Mangiono yang mewakili Ketua KKBM Bapak Haji Muhammad Syarif. Dan itulah tadi siroh KKBM Bengkang. Mudah-mudahan bukan hanya warga Madura saja, orang warga yang lain pun bisa bergabung dengan KKBM. Tujuannya satu adalah menjadi perekat bangsa khususnya di Bengkang. Mudah-mudahan ini tergabung. Untuk berikutnya yaitu pencerahan mungkin akan disampaikan oleh Bapak Yai Safi Kurdi, pimpinan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Simpang Samata. Dengan segala hormat monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mukarramun para alim ulama, wabil khusus sayyidina Ismail Hasan Ali yang saya hormati, Kiai Mukhtar Nababan, Kiai Mizan, dan para kiai yang lain yang tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, memang tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Para sesepuh organisasi KKBM, wabil khusus Bapak Ketua pada saat ini sedang menjabat sebagai Pak Haji Syarif Pak Syarif, dan semua staf, semua anggota, para sepuh-sepuh yang lain yang tentunya kami juga tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Segenap undangan bapak-bapak baik yang dari kota sendiri maupun yang di luar undang, ibu-ibu, adik-adik, semuanya yang hadir, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untuk mengawali silaturahmi kita di malam hari ini tidak ada lain, tidak ada kata yang lebih pantas melainkan ucapan kalimat alhamdulillah, karena Allah masih berkenan memberikan kita keimanan, kepercayaan, keislaman, kesehatan, sehingga kita bersama-sama bisa berada di tempat yang insya Allah sangat barokah ini dalam rangka bersyukur bersama, tasyakuran, dan harapan kita tentunya, terutama harapan Bapak Haji Syarif dan harapan segenap anggota KKBM, syukur kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena katanya kiai, katanya para ustadz, kalau syukur itu diterima, maka la azidan, nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambah. Kalau selama ini KKBM akur, berarti Allah akan menambah keakuran. Kalau KKBM selama ini maju, berarti Allah akan menambah kemajuannya. Kalau KKBM selama ini semua anggotanya bahagia, senang, insya Allah Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Kalau Bapak Ketua dan para serta para anggota selama ini istrinya masih satu, jika disyukuri insya Allah Allah akan ngomong sendiri ya, bukan saya.
bapaknya ngomong sendiri peka sekali. Tapi kalau ibunya pagi hari gendrang-gendrang panci, nggak tahu berasnya habis, nggak peka. Sampai jam 9, jam 10, jam 12 nggak ngerti kalau ibunya butuh belanja. Tapi kalau suruh bersyukur tentang istrinya, masa menambah, bukan menambah fisiknya, tapi menambah kebahagiaannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa namanya, KKBM apapun namanya ya, apapun namanya, insya Allah tujuannya hanya satu, simpel seperti ini, akur, bersama-sama, kompak, kan itu. Nah kalau tujuannya akur, kalau selama ini KKBM sudah akur, berarti sudah sampai tujuan, ya ngapain lagi? Yang perlu diadakan bagaimana memperkuat keakuran itu. Caranya ya silaturahmi seperti malam hari ini bisa. Salah satunya silaturahmi. Coba betapa kebaikan di majelis ini begitu banyaknya tanpa kita terasa. Tanpa kita terasa. Kita datang saling itu ibadah. Kita saling memandang satu dengan yang lain, satunya senyum, satunya nyengir, itu ibadah. Apalagi saling berpelukan, itu ibadah. Apalagi sampai sini dibuka dengan pembacaan Al-Fatihah, itu pun ibadah. Setelah itu kita mendengarkan bacaan Al-Quran, ya Allah. Kalau kita ansitu atas mendengarkan atas bacaan Al-Quran, menyimak dengan benar bacaan Al-Quran, itu tentu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak hanya cukup baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran yang pahalanya udah sangat jelas, kita pun masih berdiri membaca sholawat di hormatin Nabi, hormat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selama ini mungkin kita berdiri pada saat MC, para hadirin dimohon untuk berdiri, semua menyanyikan Indonesia Raya, kita berdiri. Kenapa berdiri? Hormat. Ada ulama, kita berdiri hormat. Ada Al-Quran, kita berdiri hormat. Ada pemerintah, ada bapak wali kota, ada gubernur, ada presiden, kita berdiri hormat. Nah, kalau orang-orang yang terhormat itu butuh untuk kita hormati, apalagi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri saja itu sudah pahala, belum sholawatnya, belum pada saat itu kita memohon ampun kepada Allah biwasilatin Nabi, bijahin Nabi, bikaramatin Nabi, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nggak tahu pahalanya, sudah nggak karuan sudah. Beda lagi kalau ini tumpeng banyak anaknya, nanti jangan-jangan hanya tumpengnya saja. Artinya masih ada makan bersama dan seterusnya dan seterusnya. Betapa banyak pahalanya di majelis ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sebagaimana yang kita simak, Qorik telah membacakan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kalian di majlis. Tafassahu fil majalis, yafsahillahu lakum, pahalanya begitu. Efeknya, kalau kalian berlapang-lapang di majelis, maka Allah akan lapangkan kalian semua. Kita ini kan butuh lapangan, terutama hati kita.
butuh lapangan. Ada tetangga yang kurang enak, ya kita berlapang dada. Ada tetangga yang memfitnah kita, ghibah kita, menyakiti kita, hati kita, ya kita berlapang-lapang dan beri. Nah, di majelis ini kita suruh berlapang-lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah simbol daripada kebersamaan di dalam masyarakat global tersebut. Berlapang-lapang. Maka jika kita melapangkan majelis kita, maka Allah akan lapangkan semua urusan kita. Duduk sini Pak, duduk sini. Dikira hal kecil, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Ada orang datang tengok, ternyata majelisnya udah penuh, sana sini udah banyak orang duduk, tapi ada satu orang, Bapak sini, ini lo masih longgar. Ada yang gitu, satunya geser ke sana. Kiranya kecil, besar sekali pahalanya. Beda lagi ada yang mengharap kopi, tapi tekonya agak jauh. Ya Allah, mau merokok udah habis 2, tapi kopinya jauh-jauh. Ada yang berbaik hati, satunya ambil teko, dekatkan Pak, kopi, dekatkan kopinya. Apalagi bideknya, bahasa Inggris bidek. Bagian konsumsi itu bahasa Inggrisnya bidek. Sedikit tuh undangannya banyak. Itu biasanya di video-video di piringnya. Kiranya hal kecil tuh membantu panitia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling bantu panitia ya, bantu orang yang lapar ya, bantu orang yang memang berharap makanan karena kebetulan belum makan, cuma nggak hadir ke undangan, nggak enak. Ada aja di majelis itu. Seluruh kebaikan yang terjadi di majelis itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah akur, berarti sudah mencapai tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bisalah diartikan tujuan. Tujuan terciptanya manusia, kita semua dibuat oleh Allah itu tidak ada lain supaya beribadah. Kalau sudah beribadah berarti urusan kita sudah selesai. Sudah sholat, urusan kita sudah selesai. Artinya ketika kita sholat, ya kita sudah sampai tujuan. Kalau sudah sampai tujuan, ngapain mikirin di perjalanan? Baru kalau kita sedang bekerja, sedang di ladang, sedang di kantor, sedang di mana, baru itu yang benar mikirin tujuan. Kalau sudah di tujuan, ngapain mikirin di perjalanan lagi? Artinya kalau KKBM sudah maju, sudah akur, sudah kompak, tinggal bagaimana memupuk keakuran, memupuk kekompakan. Dengan cara apa? Ya tentu bersilaturahmi. Dan jangan lupa seringlah bermusyawarah. Itu kuncinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mari kita melihat perang Uhud. Perang Uhud, kaum muslimin kalah atau menang? Perang Uhud kaum muslimin kalah atau menang? Kalah. Kalah telak. Sayyidina Hamzah malah meninggal pada waktu itu. Bukan hanya sekedar meninggal, tapi dibelah dadanya. Kalau bahasa kita hindun, bahasa orang sana itu dimakan jantungnya. Wah, Rasulullah luar biasa. Apa penyebabnya? Karena ada sekelompok pasukan yang tidak patuh terhadap perintah Rasulullah SAW, yaitu 50 ahli panah yang ditempatkan di bukit Uhud. Itu yang ternyata menghadang masuknya lajunya orang kafir musyrik pada saat itu, sehingga kaum muslimin menang. Cuma kemenangan dirayakan, belum injury time. Banyak ghanimah, banyak harta rampasan, banyak kuda. Kalau sekarang kudanya bisa Al-Fat.
kuda-kuda bagus, yang 50 turun semua dari bukit Uhud untuk mengambil harta rampasan, takut gak kebagian. Ya Khalid bin Walid kan memang cerdas pada waktu itu, termasuk komandannya orang kafir kaum musyrikin, kafir Quraisy, kembali menggempur orang-orang Islam. Akhirnya orang Islam taat. Mohon maaf, kita lihat penyebabnya. Awal daripada terjadinya perang Uhud tersebut, ya memang musyawarah. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung untuk bertahan di Madinah, tidak mapaki musuh, tidak keluar ke Bukit Uhud, tidak mau bertahan di kota Madinah. Tapi pada waktu itu kan banyak pemuda-pemuda yang semangat sekali. Dia ingin, mereka ingin mapak menemui musuhnya di Bukit Uhud. Rasulullah kalau ditanya cenderungannya pasti ingin bertahan di kota Madinah. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana sikap baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, lokot colok, ndak ada bahasa itu, ndak ada. Lah, dari rumah apa jangan kau? Ndak ada. Rasulullah sebagai pemimpin yang baik, ndak ada kata-kata seperti itu, ndak ada. Sabar. Kemudian turun ayat fabima rahmatin minallahi lintahu walau kunta fawwan walidhal qalbi lam fawdu min hawli. Bagaimana sikap Rasulullah yang diperintahkan Allah? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ketua, pemimpin, sesepuh itu memang harus pandai memaafkan, memintakan ampunan kepada Allah, dan jangan lupa tetap bermusyawarah dengan mereka. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Ini intinya. Artinya apa? Dalam perang Uhud itu sebenarnya Rasulullah kurang setuju kalau berperang di Gunung Uhud. Tapi pendapat berperang di Gunung Uhud itu adalah mayoritas daripada anggota musyawirin, anggota rapat pada saat itu. Rasulullah menghargai dan dianggap sebagai keputusan bersama yang dimana Rasulullah tak satu pun orang yang disalahkan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu hikmahnya, pelajaran besar bagaimana ke depannya. Akhirnya apa? Perang demi perang berikutnya ini orang-orang Islam menang terus, menang. Jayalah Islam sampai saat ini. Amin Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau sudah akur berarti KKBM sudah sampai pada tujuan. Kalau sudah sampai pada tujuan, ya hanya bagaimana keakuran, kekompakan itu dipupuk secara terus menerus, itu saja. Nah, tentu kehidupan dalam komunitas, dalam organisasi itu juga ada masalah. Apa masalahnya? Sesuatu yang akan menghambat sampainya pada tujuan. Apa itu? Yang sekiranya ada sesuatu yang dapat meretakkan keakuran, itu berarti masalah. Kalau ada masalah, bagaimana cara menyelesaikan? Bermusyawarah. Ayo kapan kita ngobrol? Ayo kapan kita ngobrol? Di mana? Ya sudah, di mana saja, di mana? Oh, di rumahku. Ngumpul-ngumpul, bicarakan secara bersama-sama, berdiskusi, cari keputusan yang baik. Ya sudah, diputuskan. Dan ketika sudah diputuskan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diputuskan, berarti keputusan bersama. Ketika ternyata keputusan itu salah, berarti kesalahan bersama. Gak ada yang salah antara satu, kesalahan organisasi. Kesalahan bersama itu adalah kunci organisasi, dan tidak ada masalah apapun yang tidak ada jalan keluarnya asal dicari, minta hidayah kepada Allah, bermusyawarah, dicarikan solusinya, dicarikan pendapat yang terbaik. Tentu Pak Ketua itu bukan seseorang yang sempurna. Memang
apa namanya role model kata orang sekarang. Memang harus banyak mencontoh kebaikan, tapi mereka pun bukan malaikat, tetap manusia. Nah, itulah butuhnya. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda begini, al mu'min alladzi yukhalitun nas ya, wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang atau manusia atau siapapun ya, lebih baik berkumpul ya, asal catatannya yasbiru ala adahum, sabar atas gangguan-gangguan mereka, daripada yang menyendiri lepas dari perkumpulan. Namanya berkumpul, berkomunitas, bersama-sama, ya berorganisasi dan lain sebagainya, itu ya juga termasuk diantaranya berkumpul. Itu masih lebih baik daripada sendirian. Tentu catatannya sabar atas gangguan-gangguan yang terdapat di dalamnya. Kalau ada gangguan, ya musyawarah dan musyawarah. Pasti Allah memberikan hidayah. Amin Allahumma amin. Jadi mohon maaf kurang lebihnya, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum